Pelatihan Kewirausahaan Barista 2026 di Balai Latihan Kerja BLK Kota Magelang Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Selasa 14 April 2026. Itu apa sama? Ya, bising. Oke, bising kedua, bising ini. Baru dicoba pakai gelas. Tapi ini diubah dulu nih. Pakai apa? Dituang pakai air. Nah, ini biasanya nanti yang pakai itu pakai kalau pakai americano dia akan dry blend. Itu ekstraksinya bagus. Pertama kopinya fresh. Yang pertama timingnya pas. Ekstraksinya juga waktunya pas. Nanti dia akan muncul kayak gitu. Tapi yang faktor utama yang menentukan kayak steak itu kefreshan kopi. Kopinya fresh. Kalau pakai kopi yang sudah 2 bulan ke atas jangan muncul, yang paling jadinya seperti ini. Nah itu ya, jadi ini tuh golden time. Jadi kalau kopi sesudah di roasting sama satu brewingan kan. Nah di sini ada yang bagus ada yang enggak. Nah itu kan mungkin timingnya ya, dan mungkin itu tekstur mikronnya bubuk kopi itu yang sebelah sini dapat yang bagus. Ini ya. Ini seimbang, yang ini ya bagus ya. Kulit matang. Ya, dia sudah bercak. Ya memang standar espresso seperti itu. Di samping dari tadi pas di brewing ada 3 warna, herb, kok 3 komponen utamanya itu komponen dasarnya itu ada 3 lapisan. Itu istilahnya udah bisa espresso. Nah, untuk menyempurnakan espresso ini terjadilah nah, kalau yang teman-teman kemarin pakai espresso kan nggak ada yang muncul kayak gini, paling seperti ini kan. Nah, bedanya itu sesempurna itulah kalau pakai mesin. Ya, bagus. Jadi mau lebih mas ya? Apanya? Ya, mahal M2. Mana gelasnya tadi mau nyobain? Aku balik lihat dulu tuh pakai air. Oh, aku juga ini. Ini ya. Ini tuh kalau kita pakai air panas ya nggak apa-apa. Barista itu pertama ini kopi sampai sudah itu nggak apa-apa, intinya mau kita tuh kamu sudah. Ya, nah kalau sudahnya tapi cuma pakai satu. Kena ya? Iya. Ini coba ditebak rasa apa? Coba ditebak rasa apa? Ada mint, ada lemon. Ini pasti ada.
bukan Filipina, Filipina itu pineapple 18 ya. nanas. Pineapple itu Ada berapa juga Pak? Ya, nanas sama lemon sama mint. cenderung ke lemon sama mint. Tapi keluar hasilnya sih betul. Karena lemon atau jeruk nipis itu kalau dibuat minuman itu efeknya menyegarkan. Iya. Jadi kecutnya itu seger gitu. Apa nih? Makanya basicnya apa? Monggo itu. Cobain. Wah ini enggak ini bukan. ini enggak sampai 30 mili. Nah ini sama. Nah ini mbak ini baru 20 nih mbak. Jadi kalau digabung ini 60 ya. Harusnya 60 ya. Harusnya 60. Jadi kayak ini kan dapat nih, ini 30, ini 30. Jadi ya double shoot. Jadi kalau kayak gini eman-eman beansnya harusnya dapat 2 shoot, dapatnya cuma 1 shoot. Iya. Lu kali digadang. Ampasnya. Jadi basicnya untuk coffee mocktail itu yang dipakai kalau ada buah yang segar bisa pakai buah, terus ditumbuk pakai magle. Oh, iya. Atau buah magle ya. Nah Yang itu itu bisa ya, Pak. bagus lagi itu nanas itu kita ambil aja 3 potong atau buah stroberi seger diambil 3 potong ditumbuk di apa sekernya di seker bukan itu sekernya itu ditumbuk magle itu penumbuk itu becek itu. Nek di juicer ngono kan? Juicer nggak bisa tetap di situ karena basicnya di seker ditumbuk nanti terus dikasih sirup rasa buahnya mau apa terus baru kasih mint. Nah basicnya itu adalah sirup buah, mint, soda dan kopi. Itu basic awalnya coffee mocktail itu. Nah, selain itu kan tumbukannya juga masih di situ buat ampunin kopi. Iya dicampur disek. Nanti ketika udah selesai disek disaring. Nah disaring nanti akan terjadi seperti ini lagi. Disaring ampasnya itu nggak kasut tetap di sekernya. Akhirnya dikatakan juga ada sensasi. Nah itu tetap ada cuma bisa 18 gram terus 20. Dikit nggak apa-apa. Nah jangan lupa ini jangan dibiasakan dibuka langsung tutup nanti ya. Setiap ngambil langsung tutup, biar apa? Biar bijinya nggak melempem. Sama aja kayak kerupuk ya kopi itu. Nah Mas minta tolong miljak 1 direndam di apa pakai air dulu. Pakai air, dikasih air sama es batu 1 mas, biar dingin miljaknya. Nah saya akan sekaligus praktek steam sama bikin espresso ya. Nanti kan kalau praktek steamnya nanti bisa teman-teman konsen di secara steamnya, praktek espressonya teman-teman bisa konsen di bikin espressonya. Ini 18 gram untuk double shoot, langsung saya giling. Nah ini juga sama, yang manual aja ya, gambar tauhid, gambar tangan ya. Kita pencet aja, terus ini kita buka. Nah, atau bisa dengan porta langsung tadi mana ya dus ringnya yang kita materialnya gini langsung gini. Nah kita coba timbang karena tadi udah jatuh, timbang ini biar gini dulu. Kalau ada kecek-kecek berarti kopinya masih ada di sini, masih kontal-kontal belum giling. Nah ini kalau udah nggak ada suara ini udah ada. Nah ini tak ter dulu, saya lihat apakah 18 gram. Nah ini kayak gini kan nggak, teman-teman nggak tumpah ya. Oh ternyata 15, berarti masih kurang dikit. Coba pakai ini lagi aja. Mas tutupin. Jadi untuk ngejar volumenya biar apa pas ya.
Nah, misalkan nanti teman-teman mau giling dulu, ada sisa kopi, nanti taruh aja di tempat taruh untuk naruh bubuk kopi yang sisa ya. Ketika kita timbang kok, wah nimbangnya kok ternyata kebanyakan, nah kita tetap pakai 18 gram. Sisanya nggak apa-apa, kita taruh di sini aja. Nanti bisa dipakai itu yang selanjutnya. Nah, ini kan 17. Tak tambahin lagi. Nah, 18. Ini nggak apa-apa, masih sisa. Terus kita siapkan ini kan tamping juga semua. Kita siapkan namanya distribution toolnya ini. Terus tampingnya saya mau pakai tamping klik yang hitam. Ini leadernya, ini tamping kliknya. Nah, sebelum ini teman-teman untuk pakai laju, ini kita ratakan dulu. Nah, yang renggang kita betul-betul pakai tangan, baru kita ratakan apa bui-bui yang gumpal, biar kepadatannya nanti merata, ekstraksinya secara merata. Nah, ketika semua sudah merata, baru kita mulai pakai distribusinya. Ini udah saya setting, udah pas, tinggal diputar searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam, ini saya berlawanan nih, hasilnya pasti nggak bagus ya. Ada kalau searah jarum jam, hasilnya pasti bagus, rata ya. Ini alat untuk bantu sebelum kita temper. Nah, terus jangan lupa bersihkan terutama di permukaannya. Baru kita mau pakai ini bisa, mau pakai ini bisa. Kita tamping sekali aja sampai dia menekan. Sudah, kita flash dulu pakai yang single, pakai yang overhead, ya. Kita matikan pesan. Nah, ini pakai double, jadi kita concernnya kita nolkan dulu. Nah, pakai ini kita concern di volume ya, volumenya mau berapa menit, buat berapa menit. Ini kan detiknya udah jalan. Nah, ini pre-infuse, dia berhenti dulu pre-infuse. Tetap 30 kalau detikan. Hasilnya nanti dia akan. Nah, kita concern di sini. Ini kita mau berapa? Misalkan double kan berarti 30 berarti nanti 60. Nah, kita concern di sini kalau udah mau 60, tangan udah siap. Lima 54, 55, 56, 57, 58, 36. Berarti masih ideal ya. Di 35, 36 masih ideal. Dapatnya double shoot. Nah, ini apa yang espresso pakai mesin seperti ini. Terus kemudian sudah itu kita ambil timbangan, portanya kita buka. Nah, kita bisa ya. Nah, terus kemudian kita sih, terus baru kita lapak. Nah, ini udah siap dipakai untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu tadi milk jugnya mana sih yang udah. Ini kan untuk bikin espresso udah tahu ya, 18 gram. Pakai alat distributionnya, terus kemudian ditimbang terus kita ekstrak pakai apa namanya, pakai yang tombol manual. Kita concern berapa, dapat berapanya 60, baru kita matikan, kita lihat detikannya berapa. Nah, ini udah dingin, ini bisa dihitung. Coba susu yang baru ya Pak, bisa Pak? Iya ya. Nah, idealnya untuk apa? Untuk steam. Jadi saya coba apa ini susu yang baru, apakah bisa untuk bikin latte? Kita tahu. Berapa mili Mas? 150. Waduh,
Tolong aja ya. Tolong ngomong ini. Susah. Nah, saya juga belum tahu ya, ini baru nyoba sekali. Belum takter ya. Kira-kira 150 ditaruh di begini lagi. Nah ini 150. Nah untuk menggunakan steamboat posisinya kita harus tegak berhadapan ya di depan. Terus kita tarik yang ada karetnya, kita tarik ke atas. Kemudian biasakan kalau mau bikin espresso atau cafe latte kita siapkan dulu. Jangan dibiarkan ini sudah steam ditaruh terlalu lama terus kita baru nuang, jangan, kita siapkan dulu espressonya. Posisinya naik turun. Nah ini kan ada garisnya. Nah ini fungsinya untuk kita set nyetel naik turunnya. Ya. Nah untuk biar naik turun. Nah ujungnya steam kita paskan di ujung steamboatnya di diameter tengah. Nah paskan ke diameter tengah, terendam setengah senti atau 1 senti ya. Terendam setengah senti. Jadi ini nanti kerendamnya segini ya. Segini terendam. Nah kita masukkan kerendam 1 senti, kemudian kita ambil sudut 45 derajat. Teman-teman terserah mau kanan atau kiri, mau ke kanan atau kiri. Yang pasti ujung steamnya ini jangan nempel di dinding ini. Nanti akan terjadi kayak kalau knalpot itu kayak ngowos. Nah sudah tenggelam, kita miringkan dikit, baru kita mulai pencet steamnya. Nah dia akan terjadi bunyi gemericik sambil tangan kita fokus ke tangan. Nah kalau sudah mulai hangat, kita mulai jangan buru-buru, kita slow aja. Panas gitu Mas. Coba dipegang. Panas. Hangat, bisa aja buat. Nah ini tandanya batas sensor tangan kita itu masih bisa menahan di suhu 60. Di atas itu kita nggak bisa. Nah ini susu ya nggak bisa di steam seperti ini ya. Jadi kita nggak pakai, kita ganti susu yang lain. Nggak bisa susu di steam. Ini kita masukkan lagi di yang tadi. Mas dimasuk ya? Di kualitas aja. Saya mau pakai Indomilk aja. Nah kita pakai Indomilk aja. Indomilk yang udah dingin. Nah, seperti tadi ya, teman-teman kalau sudah punya pengalaman, kita tahu sebelum dituang susunya itu akan jadi atau enggak. Seperti tadi, begitu selesai di steam, saya udah bilang ini nggak bisa untuk bikin latte art karena bubble-nya langsung gede-gede. Nah, ini seperti yang tadi, kan kita flash dulu sebelum pakai, airnya buang dulu, lalu kita pakai steam. Dia akan berputar dan berputar. Ini volumenya akan naik terus, volume susunya. Nah sampai susunya itu mengkilap. Tenang aja, nggak usah gugup. Langsung dilap, jangan nunggu terlalu lama karena nanti mengeras kabel dulu. Nah terus kita buang bubble-nya, dry foam-nya namanya. Dry foam apa? Bubble-bubble yang gede keluar. Nah terus
baru kita mulai. Kalau mau bikin nuangnya tinggi, kalau mau bikin pola dekat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk bikin punya, kalau mau buat pola, misalkan kita anggap ini nggak jadi ya, teman-teman nggak jadi. Nah, kita akan bikin pakai etching ya. Nah, misalkan nggak jadi, kita mau dibikin pola yang pakai sunduk. Tadi yang ceplok mana ya? Wah, ini juga minta tolong dibukain. Indomie, pakai Indomie. Jadi gini ya. Mulai dulu Mas. Saya kasih tutorial steam. Kita pakai, teman-teman pakai air dulu. Nah, usahakan kalau mau nyetim sebelum pakai susu, kalau belajar pakai air dingin dulu. Nah, terus kita itu sebenarnya apa? Nyari angle-nya aja. Masuk di tengah-tengah, miringkan dikit. Dia yang tenggelam cuma 1 cm ya, jangan terlalu dalam. Kalau dia udah tenggelam 1 cm, mau dimiringin kanan atau kiri terserah. Baru kita mulai segini. Nah, akan terjadi suara gemerisik. Ini namanya stretching. Stretching itu memproduksi buih. Kemudian rolling kalau buih udah terproduksi dia akan dicampur. Nah, sudah rolling baru heating, nunggu panasnya. Udah panas tangan kita udah mulai kuat. Jangan gugur. Terus tunggu sampai dia berhenti, baru kita tarik. Jangan ini belum berhenti udah tarik dulu, nah nanti dia akan muncrat seperti itu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk udah dibuka dong. Nah, tisu. Nah, ini contoh untuk misalkan belum bisa gambar, kita pakai pen art ya, atau saya nggak usah pen art lah, pakai tusuk gigi aja lah. Yang istilahnya yang kalau misalkan nggak punya, saya mau contohnya pakai tusuk gigi. Jadi bentuk-bentuk dari ujung gitu ya? Ya, jadi misalkan kita mau pakai ini topping ya, bukan untuk ini hanya untuk topping. Kalau mau pakai perasa pakai yang coklat. Ini hanya untuk topping. Jadi, nah kalau warna yang gelap kita bisa dipakai di yang paling dalam dulu. Nah kemudian ditaruh di perbatasan antara yang putih dan yang coklat. Ini usahakan gini itu sambil tangan kita mencet apa ini sausnya. Nah, kemudian kita pakai yang karamel. Nah, kita pakai yang karamel, kita ambil di tengahnya. Nah, cukup satu aja nggak apa-apa. Nah, baru kita mulai gambar pola. Nah, pola itu biar presisi, teman-teman ambil tegak lurusnya sampai kanan kiri. Ambil dari yang di luar, tarik ke dalam. Dari luar tarik ke dalam, sampai tengah baru tarik ke atas. Sampai tengah tarik ke atas, sampai tengah. Nah, ini kan udah presisi. Kita ambil lagi dari sini yang serongnya. Sampai tengah baru diangkat. Sampai tengah baru diangkat. Nah, sudah itu baru kita tarik dari yang karamelnya ke luar. Nah, tarik dari yang karamelnya keluar. Sambil ini dilap terus gini. Nah, ini udah mahal minumannya tuh. Itu limo, Neko. Sudah bisa. Kalau mau cari penghias bisa diambil biji kopi 1, naruh di tengahnya. Kalau kayak gini kan sudah layak jual. Nah terus baru kita taruh di tengahnya. Ini sudah
Sekarang mulai kelompok 1 untuk ini apa namanya? Udah. Nanti untuk steamnya tempat-tempat dari kelompok 1 dulu nyoba espresso ya, coba espresso sama sekalian nyoba steam tapi pakai es saja ya. Jadi satu orang, dua orang bikin espresso bisa nih, dua yang satu orang dua orang lagi langsung steam tapi pakai air es dulu ya. Nanti kalau sudah dapat nanti terang yang satu bikin espresso, yang satu bikin salah steam tukeran. Nah kelompok yang lain bisa misalkan kalau mau makan dulu atau air biasa iya nanti kan panas air biasa terus kasih 18 gram ya nanti espressonya dituang di itu ya yang ini tengah nanti dituang sini ya espresso sisanya nanti itu kalau mau diminum tuh kalau mau kopi tuh cappuccino nanti apa minta tolong tapi cupnya dicuci lagi nah yang tauhid itu klepnya dibuka knopnya nah itu tangannya bisa dimatikan aja dan itu kan berarti ekspresi ini masuknya ya atau teman-teman bikin double nanti taruh di aja pakai air es pak kasih dulu iya itu nanti ada yang ngambil taruh sini aja loh ambil es batu double single kurang ada ya. Nah ini kan satu kelompok dua bikin espresso dua steam. Nah, nanti tukeran masuk lagi kelompok lainnya. Kalau enggak ini pak kita ngambil sumber airnya lagi esnya Ya soalnya yang tenang ya lalu bagi cek boleh sendok enak mau tiga espresso dulu apa ya diminum hah? Kemaniman ya kamu nanti bikin nanti kan coba pakai sesudah pakai air nanti kan langsung pakai susu oke buat dulu ya
Kalau udah panas boleh kita matikan kopinya. Sambil mati sensor tangan. Sambil mati sensor tangan. Naura sama Berarti keliru. Gitu ya. Ini ya. Iya. Ya, buat es krim. Enggak, maksudnya ini kok deh. Aku kan hanya ngambil suginya toh. Kok daripada tak balik ke Rono kan mending tak kayak jenengan. Dapat berapa itu? Kan double. Jadi ini ya, teman-teman yang belum ini harusnya dapat 20 tapi dia cuma konsen 30 karena ini berarti ini 15 harusnya sini 30 sini 30 Berarti masuk berarti 60 ya Mas. Masnya restitusi ya. Jadi kalau double shoot kita harus fokus di beratnya. Kalau udah 60 baru kita matikan. Jadi kalau 60 kan kanan kirinya 30-30. Nah ini nggak ada Pak. Berarti 60 ya. Itu baru dapat 30 berapa? 35. Nah, Pak, jadi dia mungkin ini 30 double. 15,5. Harusnya 30. Iya. 60 jadi. 60. Itu karena 60. Terus detian di situ cuma 30. 3 ya nanti kamu fokus di sini dulu baru nanti lihat detiannya kan di layar itu. Manual di. Iya. Yang otomatis. Kalau yang otomatis sudah pasti hasilnya 60. Jangan nempel. Enggak mati. Oke. Bisa. Lihat, bisa dipakai. Ini kopi susu, jadi dia tanpa gula. Yang penting airnya itu berputar. Nanti tangan kita nanti fokus ke sensornya ya. Jadi kalau udah mulai panas langsung kita mati. Timbangan ada banyak. Iya Pak. Video. Malam kemarin jadi Selain yang lainnya ini kopinya. Itu bangunnya. Habis gawe iki terus dan sushi. tapi ini ya, ini langsung kan polisi sudah ya. Latte, Pak. Kan ini latte.
Kayak gede. Sampai kayak pakai sampai kopi jadi sampai kopi. Iki mangune mancing itu kan manis. Iya kan? Ono paite ono gede. Aku ngomongin kan ono paite ono gede. Ngomong rusak iki Pakai imajinasiku tekan ke ngerti. yo pikirane dengan buah. Kita dipikir tuh. Iya. Iki Pak. Ya, jadi busel gitu. Ujung spidolnya kita gelamkan segini ya. Terus agak miring, kalau lurus dia nanti jatuhnya akan naik turun. Nah kalau steamboatnya lurus, putaran airnya nanti akan gini. Nah kalau steamboatnya miring, dia putarannya akan gini. Ya, itu yang dicari itu seperti itu. Gaman, ini kan gaman. Ini masih. Nanti. Iki mau nyantol guys. Ngandel loh. Jadi tinggal itu mas. Orang tak tambah nanti. Enggak bisa. Kira mau bolu senine. 18. Wah, alah, jum. Ayo. Coba. Bismillah. Awakmu iso apa lah tak antri. Dereng kok. Mas Tati, susunya saya tidur. Enak sing dobel nu. Iya ora enak. Kalau ada itu yang pertama tuh perasaan jadi Iya. Iya. jadi standarnya Itu nanti susunya untuk teman-teman praktek aja. Nanti dapat jatah sendiri. berarti kalau yang punya Yang sudah dipakai yang di atas ya. Ya, nanti kan dapat jatah sendiri ya. Apa 150 ml Ya memang kan gue kuwi. tanpa gula. So kan jadi Pak Tino nanti ketemu. Enggak ketemu Pak. Enggak ketemu. Oh, saya pas pulang depan Pak Tino rombongan. Iya, yang itu kan Rio. Oh iya. Nah itu kan saya kasih itu Rio. Dan itu kita pakai pantai biru. Iya, saya. Oh, enggak ketemu. Apa? Enggak ketemu Pak Rio. Iya, saya nggak ketemu Pak Rio, tapi saya mungkin Pak Rio pas lagi di dalam, mungkin Pak di kantor apa langsung ke ruang ya? Iya, kan di mobil mana ada video, itu kan saya kasih
kopi yang kemarin loh. Rasanya kayak gini. Dari sini. Mixpro itu karakternya kalau dari base Mixpro Ya budaya. campuran tahu sih aja lagi sama kalau espresso bumbu harus jernih bisa nah ini pas nih gelas ini pak untuk espresso bumbu Ya bisa ini. Bisa di sana. Oh, Timbangannya 10, kayaknya bebas bro. Kaget. Aku kaget. Mas kopinya Oh iya, ini 18. 18. Sore saja. Sek. Apa? motor. Posisi lain itu. Itu aku sama. Ya, disek. Pakai sirup dua, sirup ini. Baru dicoba, coba pakai gelas. Tapi ini dikubah dulu nih. Pakai apa? Dituang pakai air. Nah, ini biasanya americano. Nanti yang mau pakai itu pakai cold brew. Kalau pakai americano dia agak pahit. Dry blend. Ini ngampur ya. Itu ekstraksinya bagus. Pertama kopinya fresh. Yang pertama timingnya pas. Ekstraksinya juga waktunya pas. Nah, nanti dia akan muncul kayak sedikit. Tapi yang faktor utama yang menentukan Tiger Stick itu kefreshan kopi. Kopinya fresh. Kalau pakai kopi yang sudah 2 bulan ke atas jarang muncul, yang paling jadinya seperti ini. Nah itu ya, jadi ini tuh golden time. Jadi kalau kopi sesudah di roasting sama sama satu brewingan kan. Nah, kenapa di sini ada yang bagus ada yang enggak? Nah itu kan mungkin timingnya ya, dan mungkin itu tekstur mikronnya bubuk kopi itu yang sebelah sini dapat yang bagus. Ini seimbang. Kalau yang ini ya bagus ya. Kulit matang. Ya, dia sudah bercak. Ya memang standar espresso seperti itu. Di samping dari tadi pas di brewing ada 3 warna herb, tiga komponen utamanya itu komponen dasarnya itu ada 3 lapisan. Di kelima itu istilahnya bisa disebut espresso. Nah, untuk menyempurnakan espresso nya terjadilah pola. Maksudnya gini loh. Nah,
Nah, kalau yang teman-teman kemarin pakai kompreso kan nggak ada yang muncul kayak gini. Paling seperti ini kan. Nah, bedanya itu sesempurna itulah kalau pakai mesin. Ya, udah bagus. Jadi Mau tapi mas ya? oke. Apanya? Ya, mahal NMAX 2. Udah, bagus. Ya, ini tadi 30 dapat. Kalau yang tadi kan paling satunya 17, satunya 16 kali. Kalian tadi 35. Dikira 30, nah, satu isu semua gitu. Iya. Nah, ini coba mana gelasnya tadi mau nyobain? Aku balik gelas dulu tuh pakai air. Oh, aku juga sih. Biar nggak dicuci ya. Ini tuh kalau kita pakai air panas nggak bisa limonnya juga. Bukan. Tapi yang disikkan Iya, ini pakai biasanya pakai americano. Ini standar tinggi dari kopi kalau di apa kafe mau pasti ada yang di atas 30. Paling Karena komponennya banyak. Komponennya ada kopi, soda, ada sirup, ada mint. Jadi kenapa dia agak mahal? Memang komponennya banyak. Komponen untuk membuat ini itu banyak. Ya nggak apa-apa. Barista itu pertama ini kopi sampai sudah itu nggak apa-apa, buktinya Mokhtar itu kamu juga. Ya, nah kalau sodanya tadi cuma pakai satu. Enak ya Pak? Enak ya. Iya. Ini coba dicoba rasa apa? Coba dicoba rasa apa? ada minyak. Ada mint, ada Lemon. Ini Pasti ada. pina colada. Pina, bukan Filipina. Pina itu pineapple. 18 ya. Nanas. Pineapple itu Oh, ada benar juga Pak. Ya. Nanas sama lemon sama mint. lemon sama Iya. lebih keluar. Asal sih betul. Karena lemon atau jeruk nipis itu kalau dibuat minuman itu efeknya menyegarkan. Iya. Jadi kejutnya segar. Apa nih? Makanya basicnya apa? Mojito itu. Cobain. Wah ini enggak, ini bukan. ini enggak sampai 30 mili. Nah ini sama. Nah ini mbak ini baru 20 nih mbak. Oh, berarti kalau digabung ini 60 ya. Harusnya 60 ya. Harusnya 60. Jadi kayak ini kan dapat nih, ini 30, ini 30, jadinya double shoot 60. Jadi kalau kayak gini eman-eman beansnya harusnya dapat 2 shoot, dapatnya cuma 1 shoot. Iya. Kembali digodok. Ampase. Jadi basicnya untuk coffee mocktail itu yang dipakai kalau ada buah yang segar bisa pakai buah, terus ditumbuk pakai madel. Oh, iya. Patut buat bawa madel ya. Nah Yang itu bisa ya, Pak. bagus lagi itu nanas. Nanas itu kita ambil aja 3 potong atau buah stroberi seger, diambil 3 potong, ditumbuk di apa? Sekernya, di seker bukan itu, sekernya itu ditumbuk. Madul itu penumbuk itu, becek itu. Nek di juicer ngono kan? Juicer nggak bisa, tetap di situ karena basicnya di seker ditumbuk, nanti terus dikasih sirup rasa buahnya mau apa, terus baru kasih mint. Nah basicnya itu adalah sirup buah, mint, soda dan kopi. Itu basic awalnya coffee mocktail itu. Nah, berarti tumbukannya juga masih di situ buat campurin kopi. Iya dicampur, disek. Nanti ketika udah selesai disek, disaring. Nah disaring nanti akan terjadi seperti ini lagi. Jadi disaring, ampasnya itu nggak kasut, tetap di sekernya. Kira indikatornya jangan
ada sensasi. Nah itu tetap ada, cuma partikelnya itu yang katod itu kecil, dikit. Nah, daun mint juga tetap pakai sirup mint dan kita juga pakai daun mint yang real. Iya, jadi efek wanginya itu ada. Kalau sirup kan cuma efek mintnya toh. Berarti ini sirup sama yang juga mas? Sama aja. Iya. Yang ini tadi. Jadi bukan di kulkas. Dan fresh milk itu masa expirednya lebih pendek, sebulan 2 bulan. Makanya ada beberapa toko begitu fresh milknya masih banyak, diskon tuh buy one get one. So diskon dulu saya kayak di mana? Setmart, tapi ya udah Setmart tuh balap-balapan. Jadi kalau cuma ada salah satu kedai kopi yang dia mungkin karena kalau lebih banyak, jadi mesti dia kebagian. Dulu saya masih kebagian tuh diskon 20%, 50%. Jadi misalnya harga satu kotak 200, satu karton 200 itu cuma 100, atau 2 karton kita bayar juga satu karton, itu lumayan. Dan kalau buat kita fresh milk itu di 2 hari ya satu kotak itu habis. Biasanya orang 1-2 karton terus 3 karton sehari ya. Cuma dia kan nggak pakai fresh milk. Nah jadi harus diperhatikan ya, fresh milk itu dia masa ini pendek, masa kedaluarsanya. Terus bukan berarti full cream UHT panjang terus saya. Kalau udah dibuka, masukin ke kulkas kecil ya. Jangan kalau udah dibuka taruh luar ya, tetap aja di tas. Apalagi kita lupa. Nah ingat ya, kalau kita nyusun stok baik itu saya sekarang misalnya pakai UHT full cream. Kalau nggak dipakai taruh di luar supaya nggak memenuhi kulkas chiller showcase-nya. Begitu mau dipakai baru kita masukin. Terus kalau udah dibuka, buka sampai habis. Jangan belum habis udah buka yang lain sampai 3-4 kotak itu kebuka semua. Akhirnya suatu saat pasti ada yang pas. Nah hati-hati kalau dinyimpan, apalagi fresh milk ya. Nah ini latte art nanti karena kita cuma cari, kalau bikin latte aja nggak usah apa ya, langsung gimana itu langsung potong gitu, jangan, santai aja, tawa-tawa aja gitu. Kalau yang bisa ya kasih tahu, ajarin itu apa. Tadi kita kan selain pakai dituang, itu juga pakai art, gambar, pakai ditabur, cetakan gitu. Ya ini kira-kira dan mungkin kalau nggak ada pen art bisa pakai tusuk gigi, bisa nah, pakai cuma jangan lupa nanti pakai tisunya dari luar. Jadi begitu gambar di pen art atau di tusuk giginya itu diambil gambar lagi ambil caranya itu. Karena kalau nggak diambil foam yang ada nempel di stick tusuk gigi atau pen art itu akan mengkontaminasi ini dari rencana gambar kita. Ya jadi teknik dasarnya kan ada ya, model latte art itu teknik freeform atau dituang ya. Kemudian digambar, etching, digambar. Kita di pen artnya cuma ada 2. Kalau itu pakai tusuk gigi dan jadi nggak usah rebutan, sama aja. Tinggal nanti kan udah. Cuma memang kalau pen art kan ada bagian lain yang dia bisa kayak sendok ngambil foam atau ngambil espresso untuk bentuk gambar. Gambar bisa macam-macam kan, gambar bunga, beruang, ada yang pintar gambar, ada silakan aja. Itu ya, ada tanya nggak? Ada ya? Ada ya? Ini pen art
ini yang saya bilang ini kan nanti seperti ini ya. Ini kan ini bukan kayak korek kuping loh, tentu harus kayak korek kuping harus salah yang kayak ini yang buat nyidup, bisa buat sendoknya. Nah yang ini yang kayak jarum kayak paku yang buat gambar. Nah, nanti setelah pakai tisu, kalau pakai baju pakai tangan gitu jangan gitu. Ya, ini artinya di sini aja ya, di sana aja. Terus